Hai semuanya, terima kasih udah mau ngeklik video aku. Di video kali ini aku ingin membagikan 10 tips yang dapat membantu meningkatkan peluang wanita untuk cepat hamil setelah menikah. Jadi langsung aja ya. Tips yang pertama adalah mencatat frekuensi siklus haid. Jadi seorang wanita yang ingin segera hamil atau memiliki seorang anak itu wajib banget mengetahui setiap harinya apakah di hari-hari pertama haidnya itu cenderung sama setiap bulannya atau sebaliknya, dengan cara melihat ke kalender yang sudah diberikan tanda sebelumnya. Tentunya setiap kalian haid, kalian kan pasti memberikan tanda ya, ini tanggal segini sampai tanggal segini kira-kira bulan ini kalian haid, kemudian bulan berikutnya lagi tanggal, misalkan begini di bulan Januari aku haid di tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Kemudian di bulan Februari kamu melingkari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Kemudian kamu lakukan setiap bulannya. Jadi dari situ kalian bisa mengetahui siklus haid atau siklus menstruasinya kalian. Kemudian dengan cara begitu kita dapat memprediksikan kapan akan berovulasi. Apa itu berovulasi? Yaitu saat ovariumnya akan mengeluarkan sel telur setiap bulan. Jadi ini cara kita untuk mengetahui masa subur. Nah, kapan masa subur kita akan terjadi? Nah, biasanya bisa dilihat dengan siklus haid. Yang kedua adalah pantau ovulasi. Tadi kita sudah tahu siklus haid, kemudian kita pantau ovulasi. Untuk yang wanita dengan siklus haidnya teratur, berovulasinya sekitar 2 minggu sebelum haid, sebelum menstruasi. Tapi untuk wanita yang siklus haidnya tidak teratur, ini agak sulit untuk menentukannya. Tetapi jangan khawatir, pada umumnya biasanya untuk wanita yang tidak teratur, berovulasinya itu sekitar 12 sampai 16 hari sebelum datang haidnya lagi. Jadi tidak tahu kapan kita bisa memprediksi, bisa melihat ya dari kalender tadi. Untuk wanita yang haidnya teratur, 2 minggu sebelum haid, kemudian 2 minggu setelah haid, Anda bisa melakukan hubungan seks yang rutin dengan suami di masa-masa subur itu ya. Kemudian yang keempat adalah menjaga kesehatan berat badan. Maksudnya gimana? Jadi untuk wanita yang ingin hamil, sebaiknya itu menjaga badannya agar kita itu tidak mengalami obesitas atau mengalami terlalu kurus. Jadi orang yang obesitas, terlalu gemuk, itu juga sedikit sulit untuk mendapatkan anak. Tetapi juga untuk wanita yang terlalu kurus juga sedikit sulit untuk mendapatkan anak. Jadi diusahakan berat badan kita itu paling tidak obesitas dan juga tidak terlalu kurus, gitu ya Bunda. Untuk tips yang kelima adalah mengkonsumsi vitamin prenatal. Mengkonsumsi multivitamin harian asalkan mengandung setidaknya 400 mikrogram asam folat per harinya. Kemudian vitamin B yang penting untuk mencegah cacat lahir di otak dan tulang belakang bayi. Kemudian tips yang keenam adalah makan makanan sehat. Makanan sehat ini dapat membantu mempersiapkan tubuh wanita untuk nutrisi, untuk hamil ya, bisa membantu wanita untuk menjaga tubuh kita supaya, karena kalau makanannya sehat kan, maksudnya gini maaf, makanan sehat itu penting untuk tubuh wanita yang ingin mempersiapkan kehamilan. Karena dengan makanan yang sehat, otomatis tubuh kita juga akan sehat, jadi akan lebih siap lagi untuk mengandung. Tips yang ketujuh adalah mengurangi olahraga yang terlalu berat dan juga sering. Boleh sih berolahraga, tapi sebaiknya itu dikurangi dan juga tidak terlalu berat. Karena olahraga yang terlalu berat dan juga terlalu sering itu dapat mengganggu ovulasi untuk perempuan. Kemudian tips yang ke-8 adalah waspadai penurunan kesuburan. Terkait dengan kesuburan itu pada usia. Jadi gini, untuk wanita yang kira-kira ingin hamil, kita juga harus memperhatikan usia ya, karena dengan bertambahnya usia itu juga mengakibatkan penurunan kesuburan pada sel telur wanita. Biasanya penurunan kesuburan itu terjadi di usia 30-an, tapi nanti akan
terjadi lagi penurunan kesuburan yang signifikan atau sangat tajam itu di usia 37 sampai dengan 40 tahun. Jadi usahakan buat moms atau bunda atau wanita yang ingin hamil sebelum di usia itu ya, itu nanti lebih mempermudah keberhasilan. Kalau untuk sudah usia 30 atau 37 mungkin Anda membutuhkan bantuan para ahli. Untuk tips yang 9 itu adalah menghentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol. Tentunya udah tahu ya bunda, karena dalam alkohol itu terdapat terdapat bahan kimia yang dapat mengganggu janin atau sel telur pada wanita. Karena di asap rokok itu biasanya ada nikotin, karbon monoksida, dan ini mempercepat kita untuk kehilangan sel telur. Kemudian tips yang terakhir adalah mengetahui keadaan kapan harus berkonsultasi kepada dokter. Tadi seperti yang saya bilang di tips yang ke-8, kesuburan wanita itu bisa menurun sesuai dengan usia. Semakin tua, berarti kesuburannya juga akan semakin berkurang. Nah, di sini kalau bunda atau moms pengen menambah misalnya masih ingin hamil tapi usianya sudah 30-an ke atas, sebaiknya bunda konsultasikan kepada dokter kandungan, kepada para ahli, dan kalian memulai program mengikuti dengan yang diberikan arahan yang diberikan arahan oleh dokter itu tadi ya bunda. Oke, itu tadi 10 tips dari aku, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video